Angela Woodruff sangat terkejut menerima kabar kematian ibunya. Tapi, yang membuatnya lebih kaget adalah usai pemakaman, pengacara memintanya memeriksa surat wasiat yang ditinggalkan oleh sang ibu. Dalam surat yang diketik tersebut dikatakan bahwa ibunya minta agar jasadnya dikremasikan dan warisan diberikan kepada dokter yang merawatnya. Angela yang curiga kemudian mulai melakukan investigasi. Inilah awal mula terbongkarnya kejahatan besar seorang dokter bernama Harold Shipman yang juga dijuluki Dr. Death. Hai, gue Renat. Welcome to Blood Story. Harold Shipman adalah dokter umum yang membuka praktek di Market Street 21 Hyde, Greater Manchester di Inggris. Pria lulusan Leeds School of Medicine tahun 1970 ini terkenal sebagai pribadi yang baik dan ramah. Tapi siapa sangka, ia adalah pembunuh berdarah dingin. Tidak tanggung-tanggung, selama karirnya ia diperkirakan telah menghabisi nyawa setidaknya 250 orang pasiennya sendiri, sekaligus menjadikannya dokter pembunuh terbanyak dalam sejarah. Harold Frederick Shipman lahir di Nottingham tanggal 14 Januari 1946. Ia adalah putra dari seorang pengemudi truk sederhana. Harold merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Tetapi entah kenapa, ibunya Vera sangat menyayangi putranya itu yang biasa dipanggilnya Fred atau Freddy. Bahkan ia cenderung menganak emaskan Harold dibandingkan saudaranya yang lain. Hal ini menjadikan sangat dekat dengan sang ibu, bahkan hingga masa remajanya. Hingga pada suatu hari, Vera diketahui mengidap kanker paru-paru. Vonis itu begitu mengerikan bagi anak seusianya. Siang malam, Harold remaja merawat ibunya yang hanya terbaring lemah di ranjang. Selama masa-masa inilah, Harold sering melihat ibunya diberi morfin oleh dokter yang menanganinya. Morfin itu mengurangi rasa sakit yang diderita sang ibu, meskipun tidak menyembuhkan sakitnya. Vera akhirnya meninggal dunia pada 21 Juni 1963. Sebuah pukulan yang sangat berat bagi Harold yang saat itu baru berusia 17 tahun. 2 tahun setelah kematian ibunya, Shipman masuk sekolah kedokteran di Leeds School of Medicine. Setahun berselang, yaitu pada 5 November 1966, ia menikahi kekasihnya, Primrose May Axtowby, yang kelak memberinya 4 orang anak. Shipman lulus sebagai dokter muda pada tahun 1970. Ia kemudian bergabung di sebuah klinik di kota Todmorden, Yorkshire. Tetapi, tak lama menjalani karir di sana, ia dicurigai bertanggung jawab atas kematian sejumlah pasien. Pasalnya, Mary Walker, seorang juru rekam medis, merasa curiga dengan ketidakwajaran dalam penggunaan obat bius dan penenang yang diresepkan Harold. Walker melihat dokter itu secara rutin meresepkan Petidin atau obat penghilang rasa sakit yang sifatnya mirip morfin gitu dalam jumlah besar kepada pasien rawat jalan dan rawat inap. Padahal sebenarnya pemberian obat tersebut sama sekali nggak dibutuhkan. Kejanggalan ini akhirnya dilaporkan. Sejumlah dokter senior di rumah sakit tersebut kemudian melakukan investigasi dan segera memanggil Shipman. Hasil penyelidikan keluar. Dokter itu terbukti memanipulasi resep dan menggunakan Petidin atau Domerol untuk penggunaannya sendiri. Setelah ulahnya terbongkar, Shipman memohon agar dimaafkan. Namun ia tetap dikirim ke klinik rehabilitasi narkoba dan didenda 600 pound sterling. Proses penyelidikan Komite Etika Kedokteran akhirnya selesai 2 tahun kemudian. Namun sanksi yang diterima Shipman relatif ringan. Bahkan pria itu bisa kembali lagi berkarir sebagai dokter meski tidak lagi di klinik sebelumnya. Sungguh tidak ada yang menyangka Shipman akan lebih nekat dari sebelumnya di tahun-tahun karirnya setelah itu. Shipman yang melamar pekerjaan akhirnya diterima bekerja di rumah sakit Donnybrook Medical Center di kota Hyde, Inggris Utara. Hebatnya, ia memang sama sekali tidak pernah menutupi kesalahannya di masa lalu. Ia mengakuinya dan berjanji tidak akan pernah mengulangi hal yang sama. Apalagi setelah waktu berjalan, ia dikenal sebagai pribadi yang ramah
dan suka menolong, membuat rekan-rekan dan juga pasiennya sangat percaya padanya. Selain bekerja di Donnybrook Medical Center, Shipman juga diketahui sempat bekerja di Pontefract General Infirmary di Pontefract, West Riding of Yorkshire, dan pada tahun 1974 berkarir sebagai dokter umum di Abraham Ormerod Medical. Tidak ada yang bisa memastikan kapan sebenarnya Shipman mulai beraksi, melakukan pembunuhan terhadap pasien-pasiennya. Tetapi, seperti disebutkan tadi, ia sudah bermasalah sejak pertama kali bekerja usai lulus dari universitas. Besar kemungkinan korban Shipman sebenarnya melebihi angka dari 250 orang pasiennya. Shipman mulai bekerja sebagai dokter umum di Head sepanjang awal tahun 1980-an dan karirnya relatif mulus. Ia akhirnya memulai praktek sendiri di 21 Market Street pada tahun 1983. Shipman menjadi anggota komunitas setempat yang disegani. Intinya, namanya terkenal bersih, dan ia juga disukai oleh banyak orang. Pasiennya terbilang lumayan banyak. Shipman bahkan pernah beberapa kali diwawancarai untuk masuk acara stasiun TV. Hingga akhirnya pada Maret 1988, Linda Reynolds dari Donnybrook Surgery di Hyde menyatakan keprihatinannya kepada John Pollard, seorang coroner distrik Manchester Selatan. Reynolds merasa aneh dengan tingkat kematian yang tinggi di antara para pasien Shipman. Alan Massey, seorang pengurus rumah duka di kota Hyde, Inggris, juga merasa heran dan curiga dengan sejumlah jenazah yang ditanganinya. Jenazah-jenazah itu nyaris semuanya punya karakter yang sama, yaitu wanita, berusia tua, dan tinggal sendirian, dan semuanya adalah pasien Harold Shipman. Massey merasa janggal dengan kondisi mayat saat ditemukan meninggal. Mereka meninggal dalam posisi yang bisa dikatakan wajar. Sama sekali tidak tampak seperti orang sakit berat yang hendak meninggal. Misalnya saja, mereka ditemukan dalam posisi duduk di kursi atau berbaring di tempat sofa. Tapi, semuanya dalam kondisi berpakaian lengkap, bahkan boleh dibilang formal, dan sama sekali tidak ada yang memperlihatkan dalam kondisi sakit parah. Massey akhirnya memutuskan untuk menemui Shipman dan menanyakan perihal ini. Tetapi Shipman yang terlihat sangat tenang menjawab bahwa para pasiennya itu meninggal secara wajar karena lanjut usia. Untuk meyakinkan Massey, ia bahkan mengeluarkan sertifikat kematian para pasien tersebut. Massey akhirnya percaya, tetapi putrinya tidak. Ia menceritakan kecurigaannya pada dokter bernama Susan Booth. Booth, yang juga rupanya menaruh perhatian atas banyaknya pasien Shipman yang meninggal, kemudian mengungkapkan kecurigaannya kepada sejumlah rekan sesama dokter. Salah satunya yaitu Dr. Linda Reynolds, yang kemudian melaporkan kasus ini pada polisi. Data kematian para pasien Shipman kemudian secara rahasia diteliti. Masalah ini sempat pula dibawa ke polisi, tapi sayangnya tidak ditemukan bukti yang cukup untuk mengajukan tuntutan. Polisi juga menganggap wajar kematian para manula tersebut dan tidak ada yang perlu dicurigai gitu. Nah, akhirnya kejahatan Harold Shipman ini akan terbongkar nih. Pada tanggal 24 Juni 1998, Kathleen Grundy meninggal mendadak. Jadi, Grundy ini adalah pasien Shipman yang juga merupakan mantan wali kota setempat. Meskipun sudah berusia lanjut, tetapi Grundy dikenal masih aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Grundy yang tinggal seorang diri meninggal dalam posisi terbaring di sofa dalam berbusana lumayan formal, bukan baju rumah. Putri Grundy, Angela Woodruff, merasa aneh dengan kematian sang ibu yang sangat mendadak. Ia mengenal sang ibu sama sekali tidak memiliki riwayat penyakit parah. Yang lebih membuat Angela merasa curiga adalah ibunya itu mewariskan uang senilai 386.000 pound sterling kepada dokter pribadinya yang tak lain adalah Harold Shipman. Surat warisan itu memang aneh dan sangat mencurigakan. Surat itu diketik dengan mesin ketik biasa dan sangat tidak rapi. Tanda tangan ibunya juga tidak terlihat seperti biasanya. Angela yakin kalau surat itu palsu. Apalagi ia sangat mengenal ibunya sebagai orang yang sangat rapi dan teratur dalam segala hal.
Akhirnya, untuk memastikan kecurigaan atas kematian ibunya, jenazah Grundy akhirnya digali dan diotopsi. Padahal dalam surat wasiatnya dikatakan, ia ingin agar jasadnya dikremasi. Jenazah yang sudah dimakamkan selama 81 hari itu pun diperiksa. Sejumlah sampel dari organ dan juga jaringan tubuh dikirimkan ke sejumlah laboratorium untuk diperiksa. Sementara itu, hasil otopsi menunjukkan bahwa di dalam tubuh Grundy ditemukan jejak obat penghilang rasa sakit jenis morfin dalam dosis yang sangat tinggi. Dosis yang begitu tinggi tersebut dipastikan adalah penyebab wanita tua itu overdosis dan akhirnya tewas. Padahal menurut catatan kesehatannya, Grundy sama sekali tidak dalam kondisi yang mengharuskannya mendapatkan suntikan morfin. Di tempat lain, polisi melakukan penggeledahan mendadak di tempat praktiknya Shipman. Penggeledahan mendadak itu memang sengaja dilakukan agar Shipman nggak punya kesempatan untuk menyembunyikan ataupun menghancurkan barang bukti. Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukanlah salah satu bukti paling penting dalam kasus ini, yaitu sebuah mesin tik tua bermerek Brother. Mesin ketik ini diduga digunakan Shipman untuk membuat surat wasiat palsu. Tetapi Shipman sendiri mengklaim bahwa Grundy sering meminjam mesin ketiknya itu. Kuburan sejumlah pasien Shipman pun akhirnya dibongkar. Otopsi pada jasad-jasad itu menemukan hal yang sama seperti yang ditemukan pada jasad Grundy, morfin dalam dosis tinggi. Henry McQuay, profesor klinik anestesi Universitas Oxford, mengatakan pasien yang disuntik dengan 30 mg atau lebih diamorfin akan mati dalam 10 menit. Diamorfin bekerja menghentikan pernafasan. Pada tanggal 24 Juni 1998 pagi, Grundy membuat janji dengan Shipman untuk cek darah rutin. Setelah itu ia kembali lagi ke rumahnya. Tubuh Grundy ditemukan pada pukul 3 jam kemudian di sofa rumahnya oleh dua kawannya. Mereka cemas karena dia tidak muncul di acara makan siang klub pensiunannya tanpa memberi kabar. Shipman dipanggil untuk memberi pertolongan, menyatakan penyebabnya kematian karena usia tua. Rupanya Shipman ingin menguasai harta pasiennya itu. Ia memalsukan surat wasiat dengan menuliskan, "Aku memberikan semua harta warisanku, uang dan rumahku kepada dokterku. Keluarga saya tidak membutuhkannya dan saya ingin menghadiahinya atas semua perawatan yang telah diberikannya." Sementara itu, penyelidikan mengidentifikasi 215 korban dan memperkirakan jumlah korbannya mencapai 250. Sekitar 80% korbannya adalah wanita tua. Korban termudanya adalah pria berusia 41 tahun. Psikiater Richard Bedcock mengatakan Shipman telah menunjukkan gejala nekrofilian klasik. Orang yang menikmati semacam kepuasan seksual saat melihat seseorang mati di tangannya. Dia akhirnya ditahan atas tuduhan pembunuhan pada September 1998. Pada awal Januari 2000, Shipman dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas kejahatan yang dilakukannya. Hasil investigasi diumumkan 2 tahun kemudian menyebut Shipman telah membunuh paling tidak 215 orang. Mereka menemukan pola yang sama, yaitu pemberian dosis mematikan diamorfin, menandatangani sertifikat kematian pasien, dan kemudian memalsukan catatan medis, menunjukkan bahwa mereka dalam kondisi kesehatan yang buruk. Pengadilan Shipman dimulai di pengadilan Preston Crown pada 5 Oktober 1999. Dia didakwa dengan pembunuhan Mary West, Irene Turner, Lizzie Adams, John Lilly, Evie Lomas, Maureen Grimshaw, Mary Quinn, Kathleen Wagstaff, Bianca Pomfret, Norad Nuttall, Pamela Hillier, Maureen Ward, Winifred Miller, Yuan Melia, dan Kathleen Grundy. Mereka melalui suntikan morfin mematikan. Semuanya berlangsung antara tahun 1995 dan 1998. Pada 31 Januari 2000, juri mendapati Shipman bersalah antara 15 tuduhan pembunuhan dan 1 tuduhan pemalsuan. Hakim Forbes kemudian menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada Shipman atas 15 tuduhan pembunuhan dengan rekomendasi bahwa tidak akan pernah dibebaskan dan akan dijatuhi hukuman 4 tahun penjara karena memalsukan wasiat Grundy. Namun, pada tanggal 11 Februari 2000, 10 hari setelah penahanannya,
Dewan Medis Umum secara resmi mencoret Shipman dari daftar. Shipman secara konsisten menyangkal kesalahannya, membantah bukti ilmiah terhadapnya. Dia tidak pernah membuat pernyataan publik tentang tindakannya. Istri Shipman, Primrose, dengan teguh menyatakan bahwa suaminya tidak bersalah. Korban pertamanya adalah pasien di Abraham Ormerod Medical Center di Tom Redon, yaitu seorang wanita bernama Eva Lyon. Lyon terbunuh pada Maret 1975 pada malam ulang tahunnya yang ke-71. Korban yang tertua adalah Annie Cooper berusia 93 tahun, dan yang termuda Peter Lewis berusia 41 tahun. Namun, alasan Shipman melakukan pembunuhan kepada para pasiennya membuat frustasi para penyidik dan psikiater yang memeriksa kejiwaannya. Beberapa mengatakan ia menderita atas kematian ibunya, sementara yang lain berpendapat ia sedang praktek eutanasia untuk mengurangi jumlah populasi manula yang santer membebankan sistem kesehatan di Inggris. Shipman sendiri tidak pernah mengatakan penyebab mengapa ia melakukan pembunuhannya begitu banyak. Shipman akhirnya ditemukan tewas. Dia menggantungkan dirinya di selnya di penjara Wakefield pukul 6 pagi tanggal 13 Januari 2004. Menjelang malam ulang tahunnya yang ke-58 dan dinyatakan meninggal dunia pada pukul 8 pagi. Ia menggantung dirinya di jendela selnya menggunakan spray. Ya, itulah salah satu kisah yang sangat menyeramkan sih, bikin kita merinding gitu. Karena jangan sampai kalian itu ketika periksa itu ketemu dokter kayak gini nih, kayak Shipman gini. Kalian periksa pengen sembuh tapi malah disuntik pakai morfin gitu dengan dosis yang sangat tinggi sehingga kalian bisa tewas ketika sampai rumah. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan share ke teman-teman Anda. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar, subscribe channel ini. Gue Renat, salam undur diri. Sampai jumpa di cerita Blood Story berikutnya.